Ya karimal akhlaq. Diawali dalam Ihya itu Imam Ghazali mendefinisikan cinta dari aspek yang paling elementer dulu, paling dasar dulu. Biasanya orang ngomong cinta itu kan diawali dari bulet dulu. Biasanya ruwet dulu, yang tidak bisa didefinisikan lah, yang urusan perasaan lah. Enggak. Kalau Imam Ghazali simple, diawali yang sederhana dulu, biar kita lebih mudah mengidentifikasi apa itu cinta. Kata Imam Ghazali, al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'il muladzi. Kata Imam Ghazali, cinta itu adalah satu ungkapan tentang ketertarikan yang sifatnya alamiah, tab'un, terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan atau dianggap lezat. Ini kan definisinya elementer sekali. Mudahnya cinta itu ya ketika kita suka sesuatu. Suka itu kan jiwa kita cenderung pada sesuatu itu. Cinta kan selalu diawali dari sini. Jadi sebelum masuk ke yang dalam, yang rumit, yang ruwet, yang dan lain sebagainya dengan segala macam cirinya, hakikatnya itu kan cinta itu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang kita anggap indah, yang kita anggap bisa membahagiakan kita dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita cenderung ke situ. Mailit tab'i itu kecenderungan jiwa secara alamiah. Ini mungkin kalau pakai bahasa anak-anak muda hari ini semacam passion. Passion itu kan kecenderungan kita. Jadi kita sukanya kemana, orientasinya kemana. Inilah akar dan awal dari cinta. Maka nanti ya cinta kepada apapun ya awalnya ini. Jiwa kita cenderung pada yang kita cintai. Kepada Allah berarti nanti juga begitu. Kalau kehadiran Allah hanya kita posisikan sebagai beban karena wah ini saya harus begini, saya harus begitu, Allah memerintahkan ini, melarang itu, rasanya beban saja. Itu berarti belum mailit tab'i. Belum mailit tab'i itu jiwa kita belum cenderung ke situ. Kalau boleh ya kita tidak begitu kan. Kalau beban itu kan kalau bisa kita lepaskan kalau boleh. Cuma karena ini agama kan wajib, akhirnya kan kita terbebani. Berarti apa? Belum nyampe level, belum mailut tab'i. Jiwa kita belum cenderung ke situ. Maka mudahnya cinta itu ketika jiwa cenderung, karena kita menganggap di situ ada kelezatan, di situ ada keindahan, di situ ada yang kita inginkan. Jadi ini definisi awal biar kita tidak bingung menebak-nebak apa maksudnya cinta. Ya cinta itu yang penting kita suka sesuatu plus syarat dan ketentuan berlaku. Nanti di belakang ditambahi syarat-syaratnya. Tapi awalnya ini dulu, kesukaan, kecenderungan kita pada sesuatu. Nah, lanjut. Yang kedua, rasa suka pada sesuatu tadi ini sama seperti minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cinta itu anugerah. Kita akan juga sering menggunakan kalimat cinta itu anugerah, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Di banyak filosof seperti dulu kita belajar Khalil Gibran misalnya, itu kan juga ditegaskan sisi anugerah dari cinta, bahwa kalau cinta memanggilmu ikutilah, karena orang sulit untuk mengingkari panggilan dan kecenderungan jiwanya terhadap sesuatu. Kalau suka ya suka aja, pura-pura tidak suka bisa, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya.
Dia anugerah yang tidak bisa ditolak. Maka kata Imam Ghazali, cinta itu inna hubbal qalbi lil muhsini ittiroron la yustata'u daf'uhu. Sesungguhnya rasa cinta dalam hati lil muhsini yang dimiliki oleh orang yang baik itu adalah sesuatu yang sifatnya ittiror, sesuatu yang pasti. La yustata'u daf'uhu, tidak bisa ditolak. Wa huwa jublatun wa fitratun, dan itu merupakan watak dan naluri. La sabila ila taghyiriha, yang tidak ada jalan untuk mengubahnya. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, mengingkari perasaan cinta itu sulit sekali. Jatuh cinta terhadap apapun, maka istilahnya ittiror la yustata'u daf'uhu. Jadi dia anugerah yang pasti, yang tidak bisa ditolak. Teman-teman yang pernah jatuh cinta atau mungkin sekarang sedang jatuh cinta, apalagi yang sedang mungkin ingin jatuh cinta, sudah jatuh cinta tapi belum nyambung misalnya, itu kan betapa gelisah kita. Disuruh melupakan ya tidak bisa, disuruh berhenti saja tidak bisa. Sudah jelas-jelas ditolak, misalnya diputus, mbok yo kamu move on, mikir yang lain, mempertimbangkan mungkin ada yang lebih bagus dari ini, itu sulit. Kenapa? Karena la yustata'u daf'uhu. Kalau memang di situ ada rasa cinta, sulit menolaknya. Dia jublatun wa fitratun, dia jadi watak dan fitrah yang tidak bisa diubah. Maka apa yang akan atau ingin kita cintai, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak ada gunanya atau justru merusak kita. Mari kita berusaha untuk mencintai hal-hal yang memang layak dan patut kita cintai. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rasa cinta itu sulit sekali kita menolaknya. Ya mungkin lama-lama bisa melupakan, tapi rasa itu biasanya selalu saja masih ada sisanya. Kadang-kadang kan orang, aku kok tidak bisa ya melupakan dia, ya sulit memang dilupakan. Karena jangankan dilupakan, wong ya rasanya saja masih hidup dalam diri kita, kalau itu memang jenisnya cinta. Baik, jadi ini lanjutan dari tadi ya, dari teori tentang bahwa cinta itu rasa suka. Cuma dia tidak sembarang rasa suka, kecenderungan jiwa. Dia kecenderungan jiwa yang tidak bisa ditolak, sulit sekali diingkari. Dia bagian dari fitrah atau sunnatullah. Baik. Nah, sekarang kita lihat relasi. Jadi setelah menjelaskan tentang definisi cinta dan cirinya, Imam Ghazali menunjukkan hal-hal apa saja sih yang memungkinkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada sesuatu. Menurut Imam Ghazali, kita dalam hidup ini senantiasa berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang cocok dengan tabiat kita sehingga kita suka. Yang kedua, hal-hal yang tidak cocok dengan tabiat kita sehingga kita benci atau tidak suka, ingin menjauh. Dan yang ketiga, hal-hal yang netral saja, biasa saja, tidak ada bekasnya, apakah kita suka atau tidak suka. Nah, kita hidup ini selalu main dengan 3 makna ini.
Apakah kita menyukainya, tidak menyukainya, atau biasa saja? Nah, ini penting ya, kalau kita muhasabah mungkin relasi kita dengan apapun coba kita rumuskan. Kita dengan orang tua, kita dengan teman yang ini, kita dengan lingkungan kita, itu paling tidak di 3 hal ini ya. Apakah kita suka pada sesuatu atau seseorang itu, ataukah tidak suka, ataukah biasa saja. Kalau itu suka, kita akan cenderung mendekat, ingin meraih, ingin memiliki, ingin bersama selalu. Itu kalau suka. Kebalikannya, kalau kita benci, kita ingin menjauh, tidak ingin dekat-dekat, ingin menolak, tidak ingin bersama. Nah, kalau yang ketiga, yang tidak ada efeknya, yang biasa saja, yo, kita tidak terlalu memikirkannya. Biasanya yo, kalau ada ya tidak apa-apa, tidak ada ya silahkan saja. Itu level 3. Jadi relasi dengan apapun itu mudahnya di 3 hal ini. Ini sebenarnya kan teorinya sangat sederhana. Ini kepandaiannya Imam Ghazali untuk menggiring kita pada aspek cinta yang mendalam tadi. Dari sini nanti kita bisa paham mengapa kok cinta itu luar biasa. Karena memang diawali dari rasa yang muncul yang tidak bisa dihindari karena kesesuaiannya dengan kita sehingga kita ingin mendekat terus. Nah, yang pertama, yang kita cocok sehingga kita mendekat, ingin bersama. Kata Imam Ghazali, ini kalau tambah kuat, muncul namanya ishq. Ishq itu rindu. Makanya para pecinta itu sering dinamai sebagai asyik. Asyik itu orang yang merindu. Nah, ini yang pertama. Ini terhadap apapun yang kita sukai. Teman-teman suka apa? Misalnya mungkin ada yang suka motor, ada yang suka makan ini, makan itu, ada yang suka ngerokok, ada yang suka. Kesukaan itu semakin kita dekati, semakin kita terlibat, semakin kita bersama, semakin lama akan kuat rasa itu. Nah, kalau tambah kuat namanya ishq. Orangnya namanya asyik. Asyik itu sering diterjemahkan jadi pecinta. Nah, kebalikannya yang kedua, orang yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kita ingin menjauh, kita tidak ingin bersama, kita menolak. Ini kebencian ini kalau tambah dalam, semakin akut, namanya mak. Makanya ada istilah ya, kaburo maktan. Nah, mak itu kebencian yang sangat kuat, kebencian yang akut. Nah, yang ketiga, kalau ini biasa, tidak masalah, tidak usah dibahas. Yang penting yang 2 yang di atas tadi. Nah, hidup kita itu, relasi kita dengan apapun ini 2 ini. Kalau terhadap dunia yang wajar, yang biasa, silahkan saja mana yang kita sukai, mana yang tidak. Rumusnya tadi sejak awal, asalkan yang nomor 1, yang paling awal, paling kita cintai, satu-satunya adalah Allah. Cinta kita kepada yang selain Allah, kesukaan kita kepada yang selain Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nanti arahnya ke sana. Tapi paling tidak sampai di titik ini kita sekarang tahu bahwa tanggapan kita terhadap apapun itu ya 1 di antara 3 ini. Kalau ndak ya mat atau biasa saja. Kecenderungan hati yang dalam atau kebencian yang akut atau ndak ada efeknya apa-apa. Ini relasi. Disinilah nanti cinta bisa tumbuh atau ndak mungkin tumbuh cinta. Saya lanjutkan. Nah, ini kemudian Imam Ghazali dalam Ihya juga mengambil analogi. Jadi
Kata Imam Ghazali, analogi itu perumpamaan untuk menjelaskan tentang cinta. Analoginya adalah analogi pohon. Kata Imam Ghazali, cinta itu sebatang kayu yang subur. Akarnya kokoh menancap di bumi, cabangnya di langit, dan buahnya lahir di hati, lidah, dan anggota-anggota badan. Pengaruh-pengaruh yang muncul dari cinta itu terasa dalam hati dan tampak dalam anggota badan. Seperti tampaknya asap dalam api dan ditunjukkannya buah dalam pohon. Jadi cinta itu seperti pohon. Dia punya akar yang kuat menancap di bumi. Jadi berarti ya kalau pakai analoginya Syekh Ibnu Athaillah minggu yang lalu, tempatnya cinta itu kan dalam hati. Berarti mengakar sangat kuat dalam hati. Jadi kalau itu statusnya sudah cinta, akarnya sangat dalam. Tidak sekedar suka biasa. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang namanya cinta itu ya rasa suka yang tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah, dalam kasus manusia, cinta itu berarti dia mengakar sangat kuat di dalam hati. Nah, cuma ya tidak berhenti di dalam hati. Dia muncul, dia tumbuh, sehingga mempengaruhi anggota badan, mempengaruhi lidah, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi kelakuan kita setiap hari. Jadi ini analoginya cinta. Berarti orang yang mencintai itu pasti nanti keluarnya juga kata-kata yang penuh cinta. Kalau itu tindakan, ya tindakan yang melambangkan kecintaan. Dengan analogi ini kita tidak bisa pakai alasan, misalnya kita kejam atau menyusahkan orang lain. Loh, saya menyusahkan ini kan karena cinta. Tidak. Kalau itu cinta, pasti keluarnya juga penuh cinta. Karena dia seperti sebatang pohon yang subur, yang akarnya menancap dalam. Semakin dalam akarnya, semakin subur dia, semakin banyak rantingnya, semakin sejuk dia, semakin memberi manfaat. Itulah cinta. Jadi, hubungan kita dengan Allah, kalau itu dasarnya cinta, maka pasti kelihatan dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita. Maka tidak bisa beralasan kita, saya sebenarnya sudah cinta kok Pak pada Allah, cuma tidak kelihatan saja, cuma tidak terekspresikan saja. Kalau menurut Imam Ghazali tidak begitu. Semakin dalam cinta, semakin kelihatan ekspresinya. Sama seperti pohon. Pohon itu semakin menghunjam akarnya, kan semakin besar pohonnya, semakin subur ranting-rantingnya. Maka ya cinta itu meskipun dalam batin, tapi gejalanya dan efeknya kelihatan. Sulit disembunyikan. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali ketika beliau menganalogikan cinta itu dengan sebatang pohon yang subur. Berarti apa? Ya nanti kita belajar bagaimana sih ciri kata, tindakan, perbuatan orang yang mencintai itu. Itulah cirinya orang yang mencintai. Karena ya yang di batin memang kita tidak bisa akses, tapi yang keluar dalam bentuk tindakan kan bisa kita lihat. Nah,
Lanjut. Jadi ini Imam Ghazali menjelaskannya tertib, step by step, pelan-pelan. Nah, sekarang satu aspek yang pasti muncul dalam diri seorang pecinta, yaitu kerinduan kepada yang dicintai. Jadi kata Imam Ghazali, ini manifestasi cinta yang paling nyata. Kalau teman-teman ingin ngecek aku itu cinta bener apa enggak sih sama dia atau sama siapapun atau apapun, ciri yang paling mudah adalah teman-teman rindu enggak? Rindu untuk dekat, rindu untuk bersama, rindu untuk kembali lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ada kerinduan yang apalagi kerinduannya dalam, itu ya tidak perlu dibahas macam-macam lagi ya, kemungkinan itu cinta. Jadi ketika seorang hamba cinta pada Tuhannya, maka dia akan merindukannya selalu. Jadi yang paling dia nantikan adalah kapan aku bersama dengannya. Inilah cinta ilahiyah, cinta yang ingin ketemu terus, ingin bersama terus. Itulah tadi yang disebut ishq, kerinduan, kegilaan seorang yang mencintai. Jadi ini manifestasi yang paling mudah kita deteksi untuk kita memahami apakah ini cinta atau bukan cinta. Bahkan nanti dijelaskan, bahkan saat kita sudah bersama sekalipun rasanya masih rindu. Bersama kok masih rindu, itu maksudnya mbok ini jangan berakhir. Semoga kebersamaanku ini tidak ada habisnya. Begini terus itu. Jadi sudah bersama tapi masih rindu, ingin lebih dekat lagi, ingin lebih dekat lagi. Itulah cirinya cinta. Di Ihya, Imam Ghazali mengilustrasikan sebuah cerita yang menarik untuk mengajarkan kita tentang para pecinta, yaitu ceritanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah mungkin semacam, bahasa saya ini semacam bercanda guyon tentang ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa beliau. Ya seorang nabi kan pastinya sudah sangat paham sunnatullah hidup ini, setiap orang pasti akan meninggal. Nah, cuma Nabi Ibrahim ini ingin menguji. Jadi ketika malaikat maut datang, Nabi Ibrahim berkata, hal ra'aita kholilan yumitu kholilahu. Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih yang ingin membunuh, mematikan kekasihnya? Seorang teman yang ingin membunuh temannya. Nabi Ibrahim ini kan dikenal sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, ini jadi ketika malaikat maut datang, wahai Ibrahim, aku ingin mencabut nyawamu, waktumu sudah selesai. Nabi Ibrahim bertanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Apa engkau pernah melihat seorang kekasih kok ya ingin mematikan orang yang dikasihinya? Terus renungannya Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah. Saat itu terus Allah berfirman, hal ra'aita muhibban yakrohu liqa'a habibahu. Firmannya Allah, adakah engkau menjumpai orang yang mengaku mencintai tetapi enggan bertemu dengan kekasihnya? Yang mendapat jawaban ini sudah Nabi Ibrahim tidak bisa ngomong lagi, karena beliau tidak bisa mengingkari betapa beliau sangat cinta kepada Allah. Ini kisah ini hakikatnya untuk mengajarkan kita bahwa kalau kita mencintai Allah, tentunya kita ingin senantiasa bersama dengan Allah. Ya, setelah dijawab oleh Allah begitu pada Nabi Ibrahim, terus Nabi Ibrahim bilang pada malaikat maut, wahai malaikat maut, silahkan cabut ruhku sekarang juga.
Tidak sabar aku bertemu kekasihku. Jadi ciri utama, manifestasi utama dari cinta menurut Imam Ghazali adalah kerinduan untuk senantiasa bersama dan tidak tahan kalau jauh, ingin selalu berjumpa. Jadi tadi cinta itu mengakar, kemudian cinta itu dipenuhi dengan kerinduan. Nah, ada lagi uraian dari Imam Ghazali, cirinya orang yang mencintai juga adalah mencintai yang dicintai oleh Allah. Jadi menurut Imam Ghazali, mencintai Allah itu berarti juga harusnya mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai orang-orang bertakwa, mencintai para kekasih Allah. Bahkan mungkin ya kita harus mencintai siapapun, karena Allah ini kan Maha Rahman, Maha Rahim. Dia mencintai semua makhluknya. Kalau rumusnya adalah mencintai Allah, berarti mencintai yang dicintai Allah, berarti ya memang kita dituntut untuk hidup dalam cinta kasih, untuk hidup dalam cinta. Itulah mengapa mungkin belakangan kita sering dengar, mari kita hidupkan Islam yang rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin itu kan rahmat, rahman, rahim, itu kan hakikatnya cinta yang meluap-luap mendalam. Mari kita hidup dalam koridor di jalan cinta. Jadi kalau kita ngaku cinta Allah, tidak ada kesempatan bagi kita untuk membenci apapun, apalagi itu makhluknya Allah, karena Allah sangat mencintai semua ciptaannya. Rumusnya menurut Imam Ghazali, mengapa sih kok harus begitu? Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun. Karena yang dicintai orang yang kita cintai itu juga kita cintai. Ya kalau kita cinta pada misalnya istri suami kita, itu kan kita juga mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya dan lain sebagainya. Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun. Dan utusan dari yang kita cintai, ya kita cintai juga. Ini maksudnya Rasulullah. Jadi jangan ngaku cinta pada Allah kalau kita tidak cinta pada Rasulullah. Wa muhibbul mahbubi mahbubun. Bahkan orang-orang yang juga sayang mencintai yang kita cintai, itu juga kita cintai. Jadi utusannya juga kita cintai, orang-orang yang mencintainya dan yang dia cintai juga semuanya kita cintai. Kalimat mahbubnya banyak sekali, dari cinta ke cinta. Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun. Jadi yang dicintai oleh yang kita cintai itu harusnya juga kita cintai. Utusan yang kita cintai bukankah juga harus kita cintai? Dan orang-orang yang mencintai yang kita cintai itu pun juga kita cintai. Berarti ya memang Islam itu agama yang penuh cinta, dari cinta ke cinta, yang puncaknya, porosnya satu-satunya ya cinta kepada Allah.